Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di Belusukan Misteri di program Missing Misteri Singkat. Gue mau bacain mitos tentang buka payung di dalam ruangan. Banyak yang mungkin yang udah tahu lah, kayak teman-teman kita udah masalah buka payung di dalam ruangan apa dalam rumah gitu ya. Ini gue mah cuma mau bacain aja tentang buka payung di dalam ruangan bisa membawa nasib buruk. Mungkin teman-teman udah dengar kabar ini, tidak hanya banyak di Indonesia tapi juga di negara-negara lain di dunia. Namun banyak juga yang tidak percaya menyebut hal ini sebagai mitos. Ya kalau kita buat orang-orang luar tuh mungkin nggak ada yang percaya tentang namanya mitos atau apa segala macem lah yang menyangkut masalah goib kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh di daerah-daerah perkampungan mungkin udah kental banget masalah mitos, apalagi mitos tentang payung dibuka dalam ruangan. Banyak orang yang telah percaya selama ratusan tahun bahwa membuka payung di dalam ruangan nasib buruk. Ya kalau kayak di kita di sini mungkin kayak teman-teman pernah denger lah, kalau kita buka payung dalam ruangan atau dalam rumah itu bisa katanya bisa sambar geledek. Tapi yang di sini gue baca bisa membawa kesialan atau bernasib buruk. Itu gue juga baru denger ya yang masalah bernasib buruk. Makanya gue pengen bacainnya yang pentingnya nih. Jadi kan kayak teman-teman mungkin udah pernah dengar ya kan, kayak masalah-masalah kayak buka payung dalam ruangan. Kalau ada beberapa teori tentang bagaimana kepercayaan dimulai. Beberapa orang kepercayaan soal payung ini berasal dari Mesir kuno. Mungkin kalau awal mulanya mungkin ya dari yang gue baca di artikel ini ya dari Mesir. Cuman Mesir kuno, kalau Mesir sekarang kan udah beda lagi lah. Payung dibuat jeruji logam keras dan pemicu pegas sehingga bisa berbahaya saat dibuka. Oh, mungkin pada zaman Mesir kuno dulu dia bikinnya dari logam dan besi keras, jeruji logam keras dan pemicu pegas. Mungkin ya karena takut kena di sekeliling dia, mungkin ada orang-orang atau manusia-manusia di sekeliling dia ya. Ya mungkin itu yang disebut bilang bisa berakibat buruk untuk orang lain dan bisa juga buat diri kita sendiri ya. Namun seiring berjalannya waktu kan payung nggak lagi dari logam, mungkin dari sekarang dari kayak besi-besi ringan. Kalau sekarang disebutnya besi-besi baja lah, baja ringan, dan atasnya pun dari kayak parasit gitu, parasut. Kalau soal kita bilang membawa sial ya mungkin ada kemungkinan juga ya. Itu pun kita harus kita amati dan harus kita cermati. Jadi kan kalau kayak orang-orang dulu Mesir kuno itu kan mungkin percaya akan dibuatnya pun dari logam. Makanya mungkin ya karena payung itu berat, jadi kalau dibuka di dalam ruangan kan manfaatnya gimana ya? Nggak ada manfaatnya, jadi efeknya malah bisa membahayakan di sekeliling mereka yang ada di situ. Karena kan tempatnya kan bukan buat di situ. Bisa melindungi dari panas, bisa melindungi, seenggaknya walaupun pakai payung kita masih tetap kena, cuma kan seenggaknya nggak terlalu kena lah kalau pakai payung. Karena yang gue bilang tadi, sering berjalannya waktu payung sekarang lebih mudah
bisa ada payung yang bisa dilipet, bisa taruh di saku atau di tas. Mungkin dari zaman Mesir kuno dulu kan bisa berakibat buruk untuk di sekelilingnya. Nah, yang gue bilang tadi, seiring berjalannya waktu, mungkin sekarang banyak orang bilang kalau buka payung itu di dalam ruangan atau dalam rumah bisa sambar geledek, katanya yang gue dengar ya. Ya sekarang kan kalau emang kita masuk akal juga buka payung dalam rumah, ya itu kan bukan tempat ya, bener gak teman-teman? Itu kan payung digunakan yang gue bilang tadi, payung digunakan untuk berteduh di teriknya matahari, hujan turun lebat kita bisa pakai payung. Jadi kalau di rumah tuh nggak pantas, karena kan di rumah kan udah ada atap, udah ada dinding, gimana yang buat melindungi kita dari panas dan hujan. Peringatan orang untuk tidak membuka payung dalam ruangan berfungsi untuk melindungi keselamatan orang lain dan benda di dalam ruangan. Ya itu yang gue bilang tadi, kalau kayak zaman Mesir kuno itu ya pakai payungnya benar-benar pakai logam dan besi pegas. Besi pegas itu semacam apa ya? Kalau sekarang ini mungkin besi utuh kali ya, jadi makanya dilarang lah. Nah itu karena akan membuat marah dewa matahari. Dewa matahari nanti akan melampiaskan amarahnya kepada semua orang di rumah tempat payung itu dibuka. Nah itu yang gue bilang, mungkin zaman dulu masih ada lah teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar kayak dewa-dewa matahari, dewa air apa segala macem lah. Kalau sekarang mungkin udah modern lah, kita nggak bakalan nyangkut ke situ. Dan payung digunakan untuk perlindungan dari sinar matahari yang panas. Jika dibuka dalam ruangan yang berarti jauh dari matahari, orang Mesir kuno percaya bahwa ini adalah tindakan tidak sopan. Ya nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang. Seenggaknya coba teman-teman lah buka payung, lagi ada teman-teman atau sanak saudara buka payung, itu nggak sopan. Orang lagi ngobrol, apalagi ngopi, lagi nonton TV, bencengkrama, kita buka payung, itu malah nggak sopan lah. Yang ada seenggaknya tidak menghargai. Pasti kan situ ada orang tua atau gimana. Pastilah teman-teman pernah dengar lah, kalau orang tua kita buka payung nih di rumah, pasti orang tua ngomong, awas nanti bergeledek. Itu yang kita takutin. Ya bisa berakibat buruk juga, bisa ya berakibat buruk yang tadi bilang, ada bisa sambar geledek kayak gitu, bisa membawa bernasib buruk juga. Karena di situ teman-teman pun janganlah kalau bisa jangan buka payung dalam ruangan. Kan udah tahu kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, dan saat digunakannya untuk apa. Yang gue bilang tadi ya, kalau mungkin lagi panas terik bisa pakai payung. Jadi ya yang takut kulitnya hitam bisa, kan manfaatnya ada, kegunaannya ada ya kalau hujan. Tapi kalau kayak tukang payung begitu kadang-kadang yang di tempat ya, maksudnya kalau kayak ada dia punya ruang itu, kadang ke payungnya suka dibuka-buka begitu. Ya kita balik lagi karena dia berjualan, karena dia kan ngasih contoh atau gimana biar payungnya masih bagus. Jadi kita nggak ada bolong-bolong atau gimana ya. Semua itu kan kembali lagi ke kegunaannya. Sekarang tukang payung aja nggak pernah dipakai-pakai buat ini, masih biasa aja. Dari situ makanya kita ambil kesimpulannya ya, dibilang bisa bernasib buruk dan tersambar geledek ya itu dia nggak boleh. Jadi buat teman-teman kalau bisa ya jangan ya. Jadi kita jadi gunakan payung dengan sesuai manfaatnya dan kegunaannya. Oh iya, jadi buat teman-teman kalau ada mitos-mitos apa aja yang mungkin gue juga mungkin belum nemu ya, teman-teman bisa kirim email di Blusukan Misteri. Jadi teman-teman nggak usah takut nggak diinin, tenang aja. Kalau saat ini gue mungkin lagi bacain mitos yang gue kulik aja. Jadi buat email mungkin udah di stop dulu. Jadi nanti kalau teman-teman ada ini, kalau bisa di komen aja nggak apa-apa. Jadi nanti biar gue ceritain mitos-mitosnya, biar gue cari lagi sama gue benar apa enggaknya. Jadi teman-teman gak usah takut, pasti gue bacain. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe di Blusukan Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.